Jadi waktu itu saya tuh sampai tiap hari tuh didatengin sama debt collector. Dan ini yang akhirnya ngebuat saya pulang ke desa. Sebetulnya pulang ke desa karena dikejar-kejar debt collector. Terus untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari, jualan empek-empek. Dia ngeluarin amplop coklat itu tebel banget. Dan isinya 10.000 euro. Dia bilang, Dewi, I give you 10.000. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua. Nah, di samping gua nih ada orang yang semua orang kenal. Ibu-ibu di desa, di pasar pasti kenal ibu ini. Ya, namanya Ibu Dewi. Dan gua mau kulik nih, Ibu Dewi hari ini tuh lagi ke Jakarta. Jadi gua samperin dia ke salah satu kantornya dan gua mau tanya, kok bener ibu-ibu bisa ekspor ke 30 negara? Ibu-ibu dari desa tuh caranya gimana? Tapi pelan-pelan, teman-teman. Pelan-pelan ya, Bu ya. Nggak langsung ke situ ya. Kita mau tahu dulu dia mulainya gimana dan lain sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih Bu Dewi sudah mau datang di channel saya. Ada yang mau dikatakan Bu Dewi buat pembuka? Ya, pembukanya mungkin ini juga kita terima kasih sekali ya sama Mas David. Udah diajakin podcast jauh-jauh dari mana Mas? Sentul ya? Enggak, Gading Serpong Bu. Oh, dari Gading Serpong ke sini menempuh perjalanan 1 jam ya? Iya. Nggak naik gunung kan? Enggak naik gunung, enggak. Oke teman-teman, kalau biasanya ibu-ibu itu ngesen kanan beloknya ke kiri, ibu-ibu yang satu ini kontainernya banyak, ekspor ke luar negeri semuanya. Nggak naik metik dan ngelanggar lampu merah, tapi dia ngirim kontainer ke luar negeri. Nah, levelnya udah beda nih teman-teman. Tapi ibu-ibu ini juga start dari nol. Nah, Bu Dewi, ya set of content ini ya kan. Bu Dewi selalu bilang emang startnya dari minus. Kenapa sih Bu dulu bisa minus start berbisnis minus terus malah kok malah bisnisnya ekspor gitu, jauh banget gitu kan kalau orang lihat. Gimana sih Bu? Ya, jadi mungkin ini perjalanan hidup ya. Yang sebetulnya saya juga udah sering banget nge-share di Reel, cuman mungkin kalau di Reel itu kan potong-sepotong ya, dan video saya juga cukup lumayan viral. Tiap kali bikin konten from zero to hero gitu kan. Iya dong Bu, inspirasi, saya aja terinspirasi sama Ibu. Gimana Jadi Bu? awal tuh dulu saya tuh budak corporate. Jadi dari mulai lulus kuliah, kemudian saya kerja di satu perusahaan di Jakarta intinya, ngerintis karir jadi budak corporate lah ya sama 20 tahun. Nah terus selama terakhir-terakhir tuh saya ada huru hara rumah tangga Mas. Waduh, saya nggak komen dulu itu. Oke, terus. Udara rumah tangga, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, karena itu juga berpengaruh terhadap kredibilitas. Akhirnya saya mutusin buat resign. Nah, pada saat resign itu ini... 20 tahun resign Bu? Resign, iya. Udah kerja lama banget. Oke, Iya. sorry saya potong, lanjut Bu. Nah, abis resign, pulang kampung. Tapi waktu itu belum pulang kampung, dulu saya di Bekasi, masih di Bekasi. Nah, di Bekasi ini nyoba buat bisnis lah ya, kecil-kecilan gitu. Oh, berarti Bu Dewi itu juga, maksudnya kan asalnya tetap dari kampung, Iya. tapi tinggal di Bekasi lama. Lama. Wah, ini baru Kerja tahu di juga. Bekasi. Kerja di Bekasi 20 tahun. Oke. Di Bekasi saya ada di satu perusahaan multinasional juga, dan jabatan terakhir tuh manajer. Dan posisi terakhir tuh justru lagi bagus-bagusnya sih. Achievement saya tuh lagi tinggi-tingginya di situ. Tapi karena buat saya situasi udah nggak memungkinkan untuk lanjut ya, di samping itu juga kan saya mikir, kalau kita terus-terusan jadi budak korporat ya, kerja swasta, sedangkan masa tua kita itu nggak dijamin sama negara gitu kan, mau nggak mau ya harus punya penghasilan setelah kita keluar dari perusahaan gitu ya. Kalaupun kita dapet pesangon kan, dapet pesangon ini kan kalau kita nggak bisa maintain juga habis-habis aja gitu. Jadi ya udah, dengan berbagai alasan itu akhirnya mutusin buat keluar, dan keluarnya ini sebetulnya pada saat itu satu paket. Karena kita punya rencana untuk membuat suatu produk yang akan kita jual lokal sebetulnya. Belum kepikiran buat ekspor sama sekali. Satu paket sama siapa nih Bu? Teman-teman. Oh, sama teman-teman. Iya, jadi Oke. dari kan kita di manufaktur ya. Jadi saya tuh waktu itu di bagian dokumen kontrol, bukan di marketing. Ada satu orang dia di bagian produksi, satu orang bagian QC, satu orangnya bagian finance, terus satu orang lagi bagian research and development. Nah, kita create lah satu produknya nggak perlu disebutin di sini ya. Ya. Oh, boleh nih sebutin produknya bulu mata palsu. Kita create. Nah, bulu mata palsu. Iya, gitu bulu yang mata palsu. lentik-lentik itu Bu? Iya, itu produk ekspor pertama, belum ekspor, masih lokal. Berarti awalnya main bulu mata palsu lokal itu? Terus gimana Bu? Pada saat mulai awal dulu tuh, kita nggak punya modal ya, ada lah modal, tapi kan nggak banyak gitu loh. Akhirnya kita minjem lah
minjem bank sebetulnya gitu. Jadi kita berlima nih berencana untuk bikin produksi bulu mata palsu sendiri gitu ya. Karena kita lengkap nih timnya gitu. Nah tapi ternyata apa yang kita rencanain itu nggak berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Kenapa tuh? Kita nggak Rugi? punya modal. Oh, nggak punya modal. Jadi kita minjem sama bank. Oke, terus? Kita ngajuin kur. Sebetulnya nggak banyak juga sih. Nggak nyampe M ya, tapi ya ratusan Iya, gitu. ratusan ya. Kur maksimal 500 juta kan? Iya. Oke. Ya mendekati itu. Tapi ada satu temen yang dia sebagai finance sampai hari ini dia orangnya masih buron. Saya cari. Buron? Iya. Begitu uangnya masuk kita dapat, ini orang hilang. Lah? Kabur. Ini saya cerita satu hal yang saya nggak pernah ceritain dimanapun. Kabur, ngilang, rumahnya ditinggal gitu aja mas. Sampai hari ini tuh rumahnya masih utuh dan barang-barangnya ya barang-barang paling apa sih? Paling kulkas, kayak paling mahal. Tapi ada orang di rumah itu? Dia pergi, nggak ada. Dia tuh nyewa, nyewa. Oh, jadi dia nyewa rumah gitu? Oh. Tapi terus main tinggal kabur gitu aja. Jadi ibu punya tim, minjem kur di tim itu, duitnya datang di dia, dibawa pergi. Dan ibu langsung. harus bayar cicilannya per bulan. Betul. Luar biasa teman-teman. Ini kisah yang nggak pernah diceritakan, eksklusif di sini. Cara ibu recover gimana bu? Itu kan berat banget bu, harus bayar cicilan. Recovernya ya, nah itu titik balik ya, proses yang cukup darah banget. Jadi waktu itu saya tuh sampai tiap hari tuh didatengin sama debt collector. Dan ini yang akhirnya ngebuat saya pulang ke desa. Sebetulnya pulang ke desa karena dikejar-kejar debt collector. Oh, ngerti. Karena ada cicilan itu yang harus dibayar, terus semuanya pada kusut dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah pulang ke desa. Karena gitu. yang 5 ini kabur semua. Nggak ada yang bertanggung jawab. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Okay. Karena minjemnya atas nama saya waktu itu. Atas nama Bu Dewi lagi. Iya. Kena banget itu. Aduh. Nah, emang bener-bener. Terus kaburnya kemana sih Bu sekarang? Pulang kabur tuh bukan berarti terus nggak nyicil, enggak ya. Dalam arti karena kalau saya tetap di sana ya nyicil, cuman batuk-batuk nyicilnya karena nggak ada penghasilan sama sekali kan. Udah nggak punya penghasilan, bisnis nggak jalan, sementara kita menanggung hutang segitu banyaknya gitu kan. Nggak bunuh diri aja udah bagus banget gitu. Iya, jadi kabur dalam arti itu ya udahlah gue mending pulang kampung aja lah daripada di sini lebih nggak jelas lagi nih penghasilan. Jadi pulang ke desa mana Bu? Daerah mana Bu? Purworejo. Purworejo dan berusaha nyelesain cicilan. Nah gimana tuh titik awal ibu tuh? Udah sampai di Purworejo, udah titik di desa tuh. Gue harus ngapain ya? Ya bingung. Jujur bingung banget. Pada saat itu belum kepikiran ekspor tuh nggak terlintas sama sekali. Bahkan nggak kepikiran mau jadi eksporter itu udah sama sekali nggak tahu ya jalan hidup bisa kayak gitu ya Mas ya. Iya. Kadang apa yang kita nggak pikirin itu malah yang Tuhan kasih kadang. Betul. Jadi pulang itu beneran blank, mau ngapain, nggak tahu mau ngapain. Jadi awal itu untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari, karena kan anak-anak saya semua 3 orang dan mereka masih kecil-kecil. Ibu pulang bawa anak kecil-kecil 3 orang ke Purworejo sendirian. Iya. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Terus Bu? Terus untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari, jualan empek-empek. Empek-empek. Iya, pakai gerobak di pinggir jalan. Dan itu pun bukan saya bikin sendiri itu enggak, tapi saya diperkerjakan sama orang yang punya gerobaknya. Karena saya nggak bisa beli gerobak ya. Cuman jagain doang dan saat itu dibayar 17.000 sehari. Dengan gaji 17.000 sehari? Sehari itu buat makan berempat. Makan berempat, anak 3 kecil-kecil harus sekolah. Harus sekolah dan segala macam. Dan tetap ada cicilan kur hasil dibawa kabur orang itu. Iya. Mungkin nggak semua orang kayaknya bisa ngalamin apa yang Bu Dewi alamin. Oke, itu sehari-hari menderita banget ya Bu. Saya dengernya aja kepikiran banget rasanya tuh gimana, itu nggak enak banget pasti. Iya, jangan dibayangin deh. Jangan bayanginnya aja nggak kuat ya. Jualan empe-empe dibayar 17.000. Bahkan waktu itu sampai di level yang saya tuh disuruh-suruh sama yang punya warung itu nyuci piring. Itu kejadian. Oh. Ya gimana ya? Ya udahlah jalanin aja, kepepet sih. Gitu kan. Iya, dulunya manajer, terus ya sampai nyuci piring. Oke, terus nah bisa kepikiran ekspor terus kayak ting gitu. Itu gimana tuh, Bu? Kan banyak kan pingin tahu nih, ibu-ibu di Purworejo lagi beban tekanan finansial hebat kok malah bisa ekspor, malah bisa sukses sekarang. Mungkin
ada faktor laki juga ya. Saya yakin ya dalam setiap bisnis itu nggak murni apa ya. Saya cuma percaya satu hal pada saat itu. Di kondisi yang beneran terpuruk banget, itu saya cuma berdoa satu. Saya tuh nggak tahu ini bayar utang tuh pakai apa. Gitu. Saya cuma berdoa pada saat itu, ya Tuhan, menurut agama saya, beri saya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Berdoanya gitu, Bu? Iya. Dari arah yang tidak sangka-sangka? Iya, tapi itu selalu saya ulang-ulang pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam gitu kan. Saya nggak tahu, karena nggak tahu beneran dari mana dengan kondisi kayak gitu. Emang ngelamar kerja juga udah nggak laku, ya kan? Mau bisnis apa juga nggak punya skill bisnis, baru mulai udah ketipu sekian banyaknya kan gitu kan. Akhirnya sambil jualan, ya kan banyak waktu luang ya kalau sambil jualan gitu kan. Searching kepikiran juga, ya udah jalanin aja bulu mata palsunya gitu. Cuman kali ini nggak memproduksi sendiri karena kita udah nggak punya modal, saya nggak punya modal. Jadi saya kerjasamalah sama temen yang emang dia udah produksi, pinjem foto-fotonya. Saya modalnya cuma Instagram doang, Mas. Jadi bikin di Instagram. Yang dulu mau dikerjakan ketika habis resign, Ibu coba kerjakan di Purworejo dan menjualnya lokal dulu. Awal niatnya lokal sebetulnya. Niatnya lokal di Instagram, tapi malah ada kecantol bayar luar negeri. Sebetulnya nggak juga, karena gini, lokal itu ternyata pun saya nggak pernah berhasil. Saya tuh nggak pernah berhasil. 3 bulan jualan bulu mata lokal itu nggak berhasil karena apa? Produk ini tuh di dalam negeri itu sebetulnya udah sangat penuh sesak gitu, dan supplier lain itu udah banting-bantingan harga nggak karu-karuan gitu. Jadi harga produk saya ini nggak bakalan bisa masuk. Iya, apalagi Bu ngambil dari orang kan, tadi barangnya kan. Pasti kalah sama yang udah first hand atau dari pabrik langsung. Terus gimana tuh Bu? Pertama kali ekspor itu gimana? Nah, pada saat itu sambil bengong ya, sambil nunggu gorengan nih ya, jualan nggak laku-laku. Searching lah. Jualan apa tadi Bu? Pempek? Pempek. Oh iya, sambil jualan pempek terus? Sambil jualan pempek. Mungkin bisa dibilang itu market research, tapi pada saat itu saya nggak tahu. Yang saya lakukan tuh market research sebetulnya gitu kan. Saya nyari-nyari ini kalau di lokal nggak laku, coba kalau di pasar internasional gitu. Ya udah, nyobalah nyari searching eyelashes kan bahasa Inggrisnya. Ternyata banyak banget distributor eyelashes itu di pasar di internet sebetulnya, di internet, terutama di Instagram ya. Ya udah, saya bikinlah Instagramnya, udah pasti pakai bahasa Inggris, upload foto-foto produk di situ, video-video. Semuanya minta dari teman saya itu. Terus searching lah buyernya di situ dengan keyword eyelashes distributor, eyelashes distributor gitu aja, saya nggak pakai negara mana gitu. Muncullah daftar distributor kosmetik ya, terutama kosmetik, karena eyelashes ini bukan main produk kan. Kalau di kosmetik dia tuh cuman komplimen aja sebetulnya. Komplimen produk. Ya udah, tiap hari itu saya nge-DM ada sekitar 100 akun yang saya DM lewat Instagram. Dan nggak ada satupun yang dibales selama 2 bulan. Setiap hari 100, 2 bulan. Nah, terus 60. Ada 6.000 orang di DM. Iya. 6.000 buyer. Terus Bu. Ada satu buyer yang ngebales. Dan iya, akhirnya ada yang reply ya. Ada yang reply dari DM. Dia tuh orang India, dia warga negara India tapi tinggal di Paris gitu. Nah, dari DM-DM-an di Instagram, lanjut tukeran nomor WhatsApp, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya dia masih nggak tertarik ya untuk beli dari Indonesia gitu kan. Karena sama dia beli dari China. Akhirnya kita cuman kan saya tipikal yang tebal muka tabah hati gitu kan. Gas terus. Iya, ditolak sekali maju 10 kali kan gitu. Karena tekanannya lebih besar. Betul. Kalau yang jualan tuh nggak ada tekanan, hidupnya baik-baik saja, itu nggak akan melakukan apa-apa ya Bu ya. Itu the power of kepepet. The power of kepepet, karena Ibu ini tekanannya besar, kita kejar ini bayar sampai beli, pasti gitu kan Bu. Iya. Dan akhirnya gimana akhirnya? Akhirnya dia mutusin buat datang ke Indonesia. Gitu. Seru. Iya, di kondisi yang masih trading lah ya, belum punya produksi sendiri, masih kerja sama temen, tiba-tiba nih bayar datang. Pusing juga gitu. Ya udah, kerja sama lah sama temen saya buat minjem rumah produksinya buat divisitin nih buyer. Gitu. Terus dia datang lah ke Indonesia gitu.
Saya nggak biayain apapun. Saya juga jemput dia itu, mobil masih minjem waktu itu. Saya jemput ke hotel kalau pagi, lalu saya bawa ke rumah teman saya gitu sama 4 hari dia tinggal di Indonesia. Buat tiap hari itu dia datang ke situ buat ngecek bulu mata dan semuanya. Oke. Terus dari 4 hari itu, mungkin karena kita 4 hari bareng berdua, akhirnya kayak ada chemistry kali ya, ada emotion antara saya sama dia gitu. Iya, karena ibu treat juga kan. Pasti. Maksudnya kasih hospitality lah ke dia. Nah dari situ, dan kita ngomongin harga, ngomongin quantity, ngomongin lead time, tapi beneran pada saat itu tuh nggak expect kalau bakalan jadi order, Mas. Saya tuh cuman, ya buat pengalaman lah, nggak mungkin lah dia mau beli gitu-gitu karena Ya udahlah biar ada-ada aja Iya. bayar gitu buat pengalaman karena saya. masih belum punya rekening perusahaan juga, belum punya, Waduh, cuman buat punya perusahaan. Instagram doang. Modal Instagram aja. terus Bu. Nah, abis gitu di hari terakhir saya kan nganter dia ya. Itu saya ingat banget tuh situasinya. Nganter dia naik mobil. Karena dia mau ke Jakarta, kalau dari Purworejo itu kan harus naik ini, nggak ada pesawat kan. Kereta ya? Kereta. Saya antar ke stasiun, berhenti di depan stasiun, kita mau turun. Terus dia tuh gini, dia malah, Dewi sebentar, aku mau ngomong sama kamu, dia gitu kan. Ngobrol, terus dia ngeluarin amplop coklat itu tebel banget ya. Dan isinya 10.000 euro. Dia bilang, Dewi, I give you 10.000 euro. Itu serius nih. 10.000 euro sekarang 190 juta ya? Iya. Oke. Bayangin di kondisi ATM itu minus. Itu saldonya ada stripnya tuh Bu. Ada stripnya. Minus 3 juta. Tiba-tiba dapet duit euro dengan value segitu, bayangin gitu kan. Oke, kisah hidup yang luar biasa ya Bu ya? Iya, dan itu nggak expect banget, bener nggak expect. Terus ini buat apa? Saya tuh nanya, ini buat apa gitu kan. Terus dia bilang, loh ini buat orderku. Dari kemarin kita tuh ngomongin order, kamu gimana sih? Dia tuh sampai marah-marah kan sama saya gitu. Terus, iya. Karena ibu tuh nggak expect iya, bakalan beli nih orang. Ya udah bye-bye dulu. Nanti kasih uang lagi, ada uang. Ini buat apa malah dimarahin. Kamu gimana sih? Dia sempat marah-marah, oh ya sorry gitu kan. Tapi saya bilang, this is my first order gitu loh. Oke. And you are my first buyer gitu. Oke. Ya udah dari situ, dan itu DP-nya dia. Ya. DP 30% waktu itu. Untung banget tuh Bu, belum ada rekening perusahaan, udah dikasih cash aja. Ngasihnya cash. Beruntung banget. Nggak ditanyain macem-macem, langsung dikepok uang aja. Oke Bu, next Bu. Ya udah dari situ kemudian kan udah dapet DP, ya udah itu buat modal produksinya dia gitu. Iya. Dan akhirnya ekspor itu terjadi. Berapa kontainer tuh Bu pertama? Kalau belum mata itu kan nggak pernah kontainer. Oh iya, dia per karena, kubik ya? Iya, barangnya kan kecil-kecil. Per kubik ya? Dia kirim RW berarti pertama itu Bu? Enggak, per CBM tetap pakai kapal. Oh, tetap pakai kapal. Iya. Jadi teman-teman kalau ekspor itu memang ada produk-produk yang nggak bisa di satu kontainer karena kecil-kecil banget. Kalau satu kontainer terlalu banyak dan produksinya terlalu ribet ya Bu ya. Bayarnya juga nggak punya duit buat beli sebanyak itu. Iya benar. Biasanya per karena CBM. Karena value-nya bakalan tinggi banget. CBM itu berarti cubic meter ya? Yeah. Per cubic meter teman-teman. Oke, itu ekspor pertama Ibu Dan ekspor pertama juga nggak mulus Mas. Nggak mulus? Nggak, karena saya kan order nih ke temen, dan temen ini ternyata dia nggak mampu untuk menyelesaikan semua. Jadi sama dia disub lagi. Kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Kena komplain gitu. Nah, jadi kalau bulu mata palsu yang bagus, yang premium itu kan dari rambut orang, human hair. Iya. Nah, kita dikasihnya yang sintetik, tapi sekitar 50% gitu. Tapi itu masalah ekspor Indonesia banget loh Bu. Iya. Jadi itulah. banyak barang. Kemarin kita ada diceritain ya, ekspor udang Faname dari Indonesia. Udah kita berhasil ngalahin Vietnam, Thailand susah-susah. Satu order oke. Order yang kedua banyakan esnya daripada banyakan udangnya. Gitu sampai marah-marah tuh orang Kanada kan. Kebanyakan esnya. Ya tapi gitu kenapa lah, sih? Kenapa? UMKM. Ya mentalnya begitu ya? Iya. Orang kita itu kan menganut paham pikir carry kan. Pikir carry lah, wis pokoknya iki mangkat sih. Yang penting dapat duit dulu, perkara bisa ngerjain apa enggak, yang penting dapat DP dulu, perkara bisa ngerjain apa enggak, pikir carry gitu.
Karena kebutuhan ekonomi. Iya, makanya. Tapi jadi buyer India tuh marah tuh, 50%-nya sintetik. Marah, dia marah banget. Terus saya kena komplain kan. Kena komplain mesti ganti gitu. Dan ibu ganti? Ganti tapi di next order. Saya bilang saya nggak mau, kalau harus ganti uang, saya nggak punya uang karena uangnya udah masuk semua ke supplier. Ya udah replacement kita, replacement di next order. Jadi selain buat dia placing next order, kita juga gantinya lebih ringan kan, karena gantinya value-nya sesuai HPP gitu. Ya sesuai HPP aja, dan ya walaupun 50% bisa HPP ya marginnya berkurang aja lah Bu, atau pas impas gitu. Dan itu sekarang masih berjalan ekspor bulu mata itu? Masih. Ke 25 negara tadi ya cerita ya Bu? Iya, dari situ ya udah kayak efek domino lah, tapi kan dari situ akhirnya saya ngerti how to-nya gitu kan. Terus? Ya pola yang sama saya lakukan lagi untuk nyari customer dari negara-negara lain. Pola yang sama? Iya. Instagram? Masih di Instagram. Tuh, Instagramnya dipakai ibu-ibu. Iya, Instagramnya jangan cuma buat selfie doang. Iya. Apalagi buat ngepoin mantan, nggak perlu. Buat ngepo-ngepoin, buat ngejulutin orang tuh. Bisa buat jualan, bisa buat ekspor. Saya yang anak IT aja kaget jualan lewat Instagram bisa ada bayar datang. Kan kita kan kalau promosi tentang website ya Bu ya. Ya, website SEO lah. Ya, ya bener juga memang. Kita juga selalu embrace orang buat sosial media, tapi ini bukti nyatanya. Dan kita nggak sama sekali nggak pakai ads Mas. Jadi nggak pakai ads ya? Nggak. Jadi beneran sistem jemput bola aja, searching, nyari, kemudian DM, nyari DM. Datang, gitu. Kirim. Apalagi kalau udah pernah kirim mah udah enak ya Bu ya. Iya. Dan history ya. Saya udah sering gitu-gitu kan. Dan sekarang udah jalan dan sekarang bisa produksi sendiri ya Bu berarti? Iya, sekarang udah produksi. Sekarang sendiri. Berarti dia punya pabrik teman-teman atau rumah produksi sendiri untuk khusus bulu mata, dan itu premium ya Bu ya, dari rambut orang ya. Nah kalau kalian cukur rambut tuh setor ke Bu Dewi tuh rambut kalian tuh. Boleh. Jadi bulu mata. Oke Bu, nah saya juga lihat Ibu tuh sekarang ekspor nggak cuma bulu mata teman-teman, dia ekspor dog chew ya, Jadi buat anjing ngunyah itu kan, itu ada tuh ternyata, dan eksportirnya Bu Dewi ini ternyata baru-baru kemarin bahkan didatengin sama Pak Menteri langsung ya ketika rilis ekspornya ya Bu ya. Iya, betul. Luar biasa. Itu gimana sih Bu kok bisa sampai kepikiran gitu loh. Wah, ada dog chew nih aku ekspor lah. Padahal di Purworejo loh, yang orang kota aja kalah loh kreativitasnya. Sebetulnya bukan karena kepikiran, karena ada pertanyaan dari temen. Jadi temen itu dia punya kebun kopi. Nah kopi itu kan setiap 6 bulan sekali itu kan ada peremajaan. Nah kayu-kayu sisa peremajaan itu kan biasanya numpuk gitu. Numpuk dan bisa cuma jadi kayu bakar doang. Dia tuh iseng. Limbah itu Bu berarti? Itu limbah. Kita nggak mungkin dong ngekspor kayu kopi yang masih aktif, petaninya nggak bakalan mau ngasih ke kita gitu. Jadi itu sebetulnya kayu kopi sisa peremajaan. Nah jadi dia iseng lah karena tahu saya ekspor bulu mata kan, tahu saya ekspornya, dia nanya, ini kayu kopi bisa diekspor nggak gitu. Awal saya ketawa aja ya, kayu kayak gitu buat apa gitu. Kecuali kalau kayu-kayu jati kayak setahu saya ya, yang buat furniture, kayu kopi buat apa. Cuman saya karena berangkat dari keingintahuan atau penasaran itu, tetap sama polanya kayak bulu mata. Saya cuman nulis di internet coffee wood. Muncullah gambar-gambar, thread coffee wood jadi apa aja sih? Ada yang jadi meja, ada yang jadi hiasan, bla bla bla. Waduh, bikin meja nggak punya source-nya gitu, nggak punya skill di sana juga. Muncul satu produk yang saya lihat itu cuman kayu kopi dipotong doang, diamplas gitu. Nah ternyata itu dog chew. Wah ini bisa nih, cuman kayak simpel banget prosesnya. Itu kayu kopi panjang-panjang dipotong sekian senti, udah diamplas. Ya udah, saya bikinlah company Instagram juga. Instagram lagi. Tapi berarti Bu Dewi ini adalah contoh emak-emak yang bisa memakai Google dengan baik, teman-teman. Ya Bu ya. Semuanya harus, googling. Dan cari gitu-gitu, dan aku tuh saya curhat dulu ya Bu ya. Aku tuh kadang sebel banget sama teman-teman yang tanya, "Bang, ini bisa diekspor nggak? Bang, itu bisa diekspor." Kan lu bisa searching sendiri. Contoh Bu Dewi, searching apa potensinya. Kenapa tanya kita? Kan kita bukan kamus berjalan juga ya Bu ya. Nggak tahu juga. Nah kalau lu datang ke kita bawa solusi atau bawa masalah yang udah lu setengah solve gitu, "Bang, gua ada kayu kopi, gua search sih ini bisa jadi dog chew nih Bang. Kira-kira menurut lu gimana?" Itu lebih enak tuh ngobrolnya daripada kosongan banget. Nah ini contohnya ini. Terus Ibu buat Instagram terus gimana Bu?
Bikin Instagram, Ibu nggak buat prototipe dulu, buat kayak maksudnya contohan enggak. kecil-kecil? Enggak. Jadi cuman fotonya pun ngambil dari punya orang sebetulnya. Kan belum produksi, Mas. Siap, gak apa-apa. Belum Emang produksi. pedagang sejati, bro. Terus. Sama, jadi nge-DM dan kebetulan kalau di Eropa Amerika tuh kan banyak pet shop gitu ya. Ya target marketnya pet shop itu saya DM nyangkut lah satu buyer dari UK. I see. Nah, buyer dari UK ini sebelumnya dia beli dari Vietnam. Ya. Dia sebenarnya beli ke Vietnam. Vietnam. Ya, dan itu pun saya tahu ternyata produsen itu mungkin cuma Vietnam doang, Indonesia belum. Nah, dari situ awal dia nggak tertarik sama, kamu coba dong dari Indonesia, nggak mau beli dari Indonesia penipu gitu. Hah? Ya. Gimana? Dia bayar dari mana tadi, Bu? dari UK. Ngomong nggak mau beli dari Indonesia penipu. Ya, dia bilang Indonesia tuh terkenal sebagai negara scammer. Baru tahu. Dan dia udah berkali-kali coba beli barang dari Indonesia tuh ketipu berkali-kali, makanya susah banget buat meyakinkan ini buyer. Terus berarti kan kita kalah terus nih, Bu, sama Vietnam. Ibu bisa mengalahkan Vietnam, Bu, sekarang berarti? Sebetulnya juga nggak segampang itu ya, karena nih buyer juga susah banget buat saya yakinin buat pindah ke Indonesia gitu. Itu prosesnya pun nggak langsung dia mau beli sama saya gitu, tapi ada sekitar 3 bulan approach nggak deal. Terus suatu saat, cuman kan saya tuh selalu kalau connect sama calon buyer tuh saya jadiin temen pasti, Mas. Saya nggak berhenti, dia enggak, aku nggak mau beli dari kamu, kemudian stop, enggak. Tapi saya jadiin temen, saya tanya, halo, how are you? Bla bla bla, how is the weather there? Nanya cuaca di sana gimana, bla 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 gitu lah ya. Oh, so kenal so dekat kita. Iya, harus, wajib. Pengalaman yang bayar India pertama tuh ya, Bu ya, jadiin teman. Tapi benar sih ya harus memang jadi teman. Kan dia manusia juga ya. Iya. Nah, kan beda dong, kita mau nego sesuatu dengan orang yang masih pure bisnis. Sama orang yang udah ada emotion tuh kan beda. Udah kenal. Betul. Gitu. Mungkin itu rahasia Bu Dewi juga ya kenapa bisa dapat buyer dan ada yang banyak ngeluh gak dapat buyer ya. Yang pertama mungkin dari komunikasi kalian, coba bahasa Inggris juga belepotan, gimana mau host the weather, salah yang ada kan. Terus karena dalam ekspor ini kuncinya cuma satu, trust issue. Ya, terutama kan negara kita, maaf kata ya Bu ya. Iya. Jadi challenge-nya cuma satu, gimana yakinin dia membuat percaya sama kita gitu kan. Waduh, ternyata trust issue ke Indonesia banyak, guys. Baru sadar gua. Terus ya udah. Sampai dia mau gimana tuh, Bu? Nah, pada saat itu dia bilang dia nggak mau beli, tetap nggak mau beli, maunya dari Vietnam aja. Vietnam lebih bagus. Oh ya udah, terus tapi tetap saya deketin aja nih, bayar saja, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus akhirnya Dewi, aku mau ke Indonesia, mau main ke Bali gitu. Wah, samperin dong. Iya, kamu di mana di Bali? Kamu nggak usah ikut-ikutan ke Bali, ntar kamu ganggu gitu kan. Terus dia nggak mau. Emang orang bule itu lebih jujur sih. Iya. Nggak ada basa-basinya. Terus. Tapi kan saya nekat, ya udah deh kita ketemuan sehari aja gitu kan. Ya udah, akhirnya dia ya udah kamu di hotel ini, terus saya kejar ke Bali. 1 hari full itu beneran saya berusaha yakinin dia kalau kita tuh punya sosnya, yaitu pohon kayu, tapi saya tuh belum produksi, Mas. Oke. Nah, beneran cuman modal. Oh yaudah, akhirnya apa? Dia mau nih dari Bali, saya ajak ke Purworejo gitu. Balik ke Purworejo? Iya. Agak sedikit jomplang ya. Kaget ya, dari Bali ke Purworejo. Terus. Ini masih Indonesia kan? Ini apaan di daerah? Ini masih di dunia kan? Bukan Purworejo jelek ya, saya tidak ya. Maaf pemerintah Purworejo, maksudnya jomplang aja. Maaf. Gimana? Lucu aja dengernya. Terus gimana? Ya udah, dari UK ke Bali ke Purworejo dia. Bareng naik pesawat bareng ke Purworejo. Nggak ada pesawat dong, harus transit kemana gitu? Ke Jogja dulu? Enggak, ke itu, YA. Oh, yang baru ya deket? Iya, kan cuma 15 menit. Oh, itu Purworejo ya, iya. Oh, yang India tuh dulu ya, nggak ada iya. Ingat. Nah, terus di Purworejo, ini saya juga bingung sebetulnya. Mau nunjukin apa? Orang produksi juga nggak ada, yang mau kerja sama siapa nggak ada yang produksi gitu kan? Nekat aja sih. Bener-bener asli. Terus. Udah, saya cuma mikir gini.
Kan dia cuma pengen lihat Indonesia tuh punya pohon kayu kopi. Ya udah, saya ajaklah ke kebun kopi yang nggak tahu itu punya siapa gitu kan. Ini lihat nih, kita punya banyak kebun kopi, dan itu ngeliat tuh, dan dia tuh kaget banget. Oh iya, oh iya ternyata banyak banget ya, Indonesia punya banyak kebun kopi. Ini punya kamu, Dewi. Ya ini punya siapa? Padahal nggak tahu punya siapa. Dan dia percaya aja. Pedagang sejati. Enaknya apa? Maksudnya punya saya kan punya bangsa Indonesia, maksudnya gitu dong. Tapi kan kalau nunjukin kebun kopi di Aku Punya Kita kan enak, karena apa? Nggak ada, beda kalau sama industri ya. Lu kita datang ke industri kan si perusahaan itu pasti ada namanya lah. Nah kalau namanya kebon ya kan, kita ajak ke kebon kan nggak ada tanda-tandanya itu punya siapa, ya punya saya gitu. Terus dia percaya tuh. Dia percaya. Banyak ini nih, orang punya barang ini. Terus? Nah, karena hubungan saya sama dia tuh udah sekian bulan dan udah lumayan deket, saya bilang sama dia, kalau saya itu sebetulnya nggak bisa bikin, tapi saya punya sausnya, gitu. Terus ya udah, dia ya udah kamu bikin, dia gitu. Terus dia trial order, dia ngasih DP 50%. Berapa banyak tuh? Lumayan sih, kalau kayu kopi kan agak tinggi ya value-nya ya. Kemarin tuh ya sekitar 500 juta lah. Oh, berarti satu kontainer tuh, Bu? Satu kontainer. Satu kontainer itu DP 50%. Oh, enggak, saya nanya berapa kontainer, dijawab duitnya ya lumayan lah. Jadi tahu. Padahal cuma nanya berapa kontainer. Nggak apa-apa teman-teman. Biar tahu aja ya, Bu ya kan. Terus gimana, Bu? Ya udah, dari situ karena saya nggak tahu gimana bikinnya, saya minta, kamu ajarin dong gimana bikinnya gitu kan. Dia yang ngajarin, sampai caranya ngerok kayu itu dia yang ngajarin semua. Malah diajarin sama Mbak Yana saking deketnya. Iya, diajarin. Ini kamu proses pertama dipotong. Itu diajarinnya di Zoom, Bu, apa di sana? Kan dia lagi di Purworejo. Oh, dipotongnya diajarin. Iya, dia ngajarin mulai dari minta ambil 1 atau 2, udah. Nih, potongnya gini, abis gitu diamplasnya kayak gini, ujungnya gini. Di vakum, pakai mesin vakum. Kamu beli mesin vakum, beli aja mesin vakum murah-murah dulu gitu. Itu semua dia yang ngajarin gitu sampai hari ini. Sampai hari ini akhirnya bisa order. Terus saya juga lihat ada ibu ada pabrik produksinya dan sekarang rutin. Ini bulan ini berapa, Bu, kirim ke dia? 3 kontainer. 3 kontainer, teman-teman. Gokil. Dan itu, maaf ya Bu, saya tahu nomornya, tapi marginnya oke lah. Bilang oke aja, nggak usah bilang marginnya berapa persen. Iya. Marginnya oke, Bu, berarti. Margin oke banget. Marginnya oke banget, teman-teman. Tuh. Jadi Bu Dewi ini membuktikan kepada kita, kalau pedagang itu harus berani. Harus tebal muka tambah hati. Tebal muka apa, Bu? Tebal muka tambah hati kan. Tebal muka tambah hati harusnya. Kan sebetulnya kalau di ekspor tuh ya posisi kita tuh ya sales. Iya, benar. Bedanya sales internasional. Nah, kalau sales lokal lihat sendiri kan. Ngetuk pintu depan nggak dibukain, tetap ngetok, nggak dibukain lagi, ngetuk pintu belakang. Ya kan? Sampai akhirnya mecahin jendela masuk dia. Iya, betul. Nah, itu. Kita harus sampai begitu juga. Iya. Terus berarti ini kita jadi tahu banget nih, Bu Dewi ini bukan sekedar konten, emang beneran eksportir dia, bener-bener sehari-harinya eksportir dan Bu Dewi ngerjain itu kan ya sama partner ya, pasti. Ada partner. Terus yang saya terakhir sih mau tanya di segmen ini, kenapa Bu Dewi ngonten sih, Bu? Kenapa Bu Dewi ngonten? Awalnya tuh gimana, Bu? Sebetulnya nggak niat konten sih, nggak niat banget gitu. Cuman ya ibu-ibu lah ya, kita butuh. Oh iya, Instagram ibu-ibu. Iya, kan kita butuh. Ketawa sampai batuk saya. Iya, terus gue. Cuman butuh eksistensi aja. Sebenarnya awalnya di TikTok sih. Jadi sambil packing gitu kan, sambil loading ke kontainer gitu. Nah kebetulan karena proses loading ke kontainernya itu backgroundnya desa gitu kan. Ternyata viral banget. Mas. Jadi aku juga nggak expect ya. Begitu upload jebret, naruh HP, buka lagi, loh udah 100.000 viewer gitu kan. Cuman dalam waktu sekian detik gitu. Oh oke, ya udah, akhirnya mulailah. Gitu. Iya sih, siapa yang juga nggak nyangka ibu-ibu kok ada kontainer di Purworejo nih siapa? Pasti viral lah, dan akhirnya sekarang sampai follower berjibun ya. BTW Bu Dewi ini udah 1 juta loh teman-teman di Instagram dan banyak banget nginspire orang. Oke Bu, mungkin terakhir ya Bu, apa sih pesan-pesan Ibu nih buat, saya yakin banyak di luar sana, maaf kata ya, single mother dengan beban keuangan yang tinggi, yang mengalami apa yang Ibu Dewi
rasakan. Mungkin orang-orang beda-beda ya, ada yang tekanannya segini, ada yang segini. Ada nggak sih Bu pesan buat para wanita-wanita di luar sana, mungkin gimana sih bisa start berkarir atau apa? Silakan. Ya, jadi sebetulnya beda, kita tuh hidup di era yang sangat berbeda sebetulnya. Zaman saya dulu starting bisnis itu di kondisi yang environment dan era digital tuh belum semasif sekarang. Environment ekspor pun belum semasif sekarang, beda kayak sekarang. Jadi siapapun itu ya yang hidup di era sekarang itu sebetulnya selama kita mau belajar, kita mau ngulik ya, jadi kita memanfaatkan sosial media yang ada buat nyari informasi dan segala macam itu udah enak banget. Tinggal kita mau gerak apa enggak gitu. Dan kalau jangan mikir modal dulu, orang pasti kebentur soal modal, nggak punya modal. Padahal sebetulnya kalau kita ini berangkat dari minus gitu kan, bukan dari punya modal besar. Dan, orang punya HP cukup ya Bu ya? Nah, dan it's happen gitu. Ya, terus ada juga yang kayak kalau mulai ekspor tuh kayak kepikiran nggak bisa bahasa Inggris lah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau mau ekspor harus bisa bahasa Inggris, karena kenyataannya apa nggak semua buyer bisa bahasa Inggris. Iya, benar juga. Iya kan, buyer bisa bahasa Ngaco Inggris, juga bahasa Inggris ya. orang mereka yang dari negara-negara yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Iya, betul. Kalau bahasa ibunya bukan bahasa Inggris ya sama aja, sama kayak kita, malah mungkin bagusan kita kali bahasa Inggrisnya gitu. Jadi even mereka itu berasal dari negara yang emang bahasa Inggrisnya bagus, mereka ngerti kok kalau kita bukan berasal dari negara yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Dan bahkan kayak berasal yang UK ya, orang UK tempatnya bahasa Inggris tuh. Kalau dia minta maaf sama saya, Dewi sorry ya, kamu harus ngerti bahasaku sementara aku nggak bisa ngerti bahasamu gitu. Jadi it's okay, nggak usah. Don't worry, be happy lah gitu. Dan Ibu bersahabat dekat dengan buyer-buyer Ibu sekarang ya? Jadi kita hubungannya nggak cuma hubungan bisnis, bener teman. Jadi bener teman kalau sampai dia lagi jadi teman curhat lah, dia berantem sama pacarnya, pacar ya, dia mereka nggak bukan suami orang istri. bule kan nggak suami istri, konsepnya emang beda. Jadi teman curhat lah gitu. Ya gitu, jadi konseling perkawinan juga, konseling percintaan gitu ya. Saya lagi berpikir sih Bu sebenarnya kalau kita kan Vietnam tuh tumbuh 8% ya ekonomi, dan kalau ada orang banyak kayak Bu Dewi gini mereplikasinya tuh bakal maju sih Indonesia ini. Karena yang saya tangkap dari cara jualan Bu Dewi, orang China juga kalau jualan begitu Bu. Bahkan lebih ekstrim mereka kalau jualan. Betul. Lebih ekstrim. Nah. Cuman kan gini Mas, orang Indonesia tuh mungkin karena kelamaan dijajah kali ya. Jadi kita tuh belum apa-apa udah kayak under pressure, apalagi kalau udah ketemu sama bule. Iya, kayak dewa banget bule itu ya, padahal biasa aja kali. Ada tradisi sungkan lah, ada tradisi nunduk-nunduk, abis gitu nanti kita, ini yang banyak terjadi. Si lebay ya? Iya, dan akhirnya apa, kita ditekan dengan sistem pembayaran yang sebetulnya nggak aman buat kita. Oh, karena bule menganggap dia tuh nggak setara gitu. Betul. Lu dan terlalu kita udah, apa sih sama gue, kayak gue dituhankan ya udah gue press aja sekalian gitu. Padahal kita tuh setara, manusia aja kali. Dan di mana-mana kita mesti bandingin lah ya sama kalau kita mau impor. Iya. Ada nggak sih importer yang mau nggak sistem pembayarannya itu kalau barangnya udah kalau barangnya udah kita terima baru dilunasin. Iya. Baru, karena saya pengalaman ya. Saya ada beberapa barang yang memang kita impor, kalau lem itu kan kita mesti impor. Baru ngomong, nawar gitu, kita udah dimaki-maki Mas. Iyalah pastilah, dan banyak juga anak-anak muda sekarang yang maksa untuk ekspor Bu. Karena padahal minus. Pecah telur itu. Kebelet pecah telur, bener ngapain coba, padahal kita minus kerja sosial lu kan. Dan sekarang ekosistem ekspor udah banyak, dan teman-teman yang ada yang jualan kelas, ada yang jualan platform, macam-macam, bisa belajar sendiri. Jauh lebih gampang dari zaman Bu Dewi dulu ya. Betul. Makanya prosesnya nggak seberdarah-berdarah kayak saya dulu sih. Oke. Dan cukup inspiring, bukan cukup inspiring, salah. Sangat inspiring Bu Dewi ini. Thank you banget Bu Dewi udah mampir ke channel saya. Nanti kapan-kapan saya mampir ke channel Ibu deh Bu. Siap. Dan kalau lagi di Jakarta kabarin aja. Saya siap sedia datang, dan thank you teman-teman udah nonton. Semoga bisa jadi inspirasi ya kisah Bu Dewi ini, dan gue juga pingin share pokoknya ke teman-teman semua kalau ada kisah-kisah yang bagus, yang kalian bisa cerna gitu loh, biar hidup kalian juga bisa maju kayak teman-teman yang lain. Kalau hidup kita semua maju, Indonesia juga bisa jadi negara yang maju. Thank you, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng.